Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menjelaskan dengan singkat dan jelas perbedaan antara wisata. Yang pertama, wisata bahari atau yang biasa disebut wisata maritim atau tirta, jada. Wisata bahari ini adalah pariwisata yang berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air, seperti di pantai, danau, atau teluk. Kegiatan yang biasanya dilakukan pada wisata ini adalah memancing, berselancar, snorkeling, dan lain sejenisnya. Potensi wisata di bahari Indonesia sangat banyak sekali, antara lain terdapat di Kepulauan Seribu, Pulau Bali, Danau Toba, Raja Ampat, dan kepulauan lainnya. Potensi wisata bahari tidak hanya dimiliki di Indonesia, negara maritim lainnya juga memiliki seperti Fiji, Hawaii, dan Tahiti. Yang kedua, ada wisata budaya di Indonesia. Budaya adalah perjalanan yang dilakukan karena keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat baru yang mengandung budaya. Wisata ini akan mempunyai manfaat dan tujuan seperti melestarikan alam, memajukan kebudayaan, meningkatkan citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, kebudayaan, memperkukuh jati diri, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Wisata berbudaya juga dapat memperkenalkan kebudayaan kita ke kancah internasional. Yang ketiga, ada wisata pertanian, yaitu wisata ini banyak dilakukan di tempat yang memiliki daerah atau hutan berburu yang diizinkan oleh pemerintah. Wisata buru ini diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dari setiap negara, sehingga pemburuan tidak dilakukan dengan sembarangan. Wilayah Garut memiliki hutan yang pas untuk berburu. Buruan utamanya adalah babi hutan, terutama saat populasinya semakin banyak dan sedang mengganggu tanaman warga. Satwa yang diburu pada dasarnya adalah satwa liar seperti babi hutan. Hal tersebut didasarkan karena pertimbangan babi hutan yang dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Yang kelima, ada wisata ziarah. Jenis wisata ini yang dikaitkan dengan agama, kepercayaan ataupun adat istiadat dalam masyarakat. Wisata ziarah lebih menekankan terhadap adanya ritual keagamaan yang dilakukan oleh wisatawan yang melakukan ziarah ke suatu tempat yang dianggap suci. Yang keenam, wisata cagar alam. Wisata cagar alam banyak dilakukan oleh pecinta alam atau yang gemar memotret beragam binatang atau marga satwa serta beragam fauna. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan atau hewan hidup secara lestari. Keberadaannya di kawasan hutan dilindungi oleh undang-undang dari risiko bahaya kepunahannya. Untuk kalian yang berminat untuk berwisata ini, kalian bisa mengunjungi Bali. Di Bali ada wisata cagar alam yang telah berkembang. Adalah Taman Satwa, yaitu Taman Nasional Bali Barat dan Kebun Raya Eka Karya. Tujuan dari wisata bahari adalah untuk melindungi ekosistem yang berada di sekitar cagar alam agar tetap asli dan terlindungi. Yang ketujuh, ada wisata konveksi, yaitu wisata konveksi pertemuan sekelompok orang yang secara bersama-sama bertukar pengalaman dan informasi melalui pembicaraan, mendengar, belajar, dan mendiskusikan topik tertentu. Wisata ini menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan yang bersidang bagi para peserta untuk konferensi dengan musyawarah atau pertemuan-pertemuan yang bersifat maupun internasional. Yang kedua, lokasi yang dituju dan motif apa yang dimaksud dengan wisata. Yang pertama, wisata sejarah. Umumnya berupa kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah, tempat atau kawasan yang memiliki nilai-nilai sejarah dan bukti-bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat wisata, misalnya museum sejarah, candi, dan lain-lain. Yang kedua, wisata alam. Tempat pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
Yang ketiga, ada wisata religi. Salah satu jenis wisata yang berkaitan erat dengan aktivitas ataupun tempat khusus yang berhubungan dengan aspek religi keagamaan. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama tertentu. Yang keempat, ada wisata pendidikan, suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan di dalamnya. Wisata edukasi, sebuah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh institusi pendidikan seperti sekolah-sekolah maupun institusi pendidikan lainnya. Wisata pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas peserta kegiatan wisata. Biasanya, tujuan wisata pendidikan adalah tempat-tempat yang memiliki nilai tambah sebagai sebuah area wisata seperti kawasan perkebunan, kebun binatang, tempat penangkaran hewan langka, pusat-pusat penelitian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, contoh wisata dengan daya tarik kondisi iklim yang ada di Indonesia. Iklim suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya bisa menjadi magnet yang menarik wisatawan baik lokal maupun luar negeri untuk datang berkunjung. Ya, tentu saja sangat menarik. Karena misalnya kita terbiasa hidup di kota dengan polusi udara yang setiap hari dirasakan, khususnya dari asap kendaraan bermotor, tentunya ingin menghirup udara yang lebih segar dan merasakan iklim yang lebih sejuk. Inilah mengapa iklim menjadi salah satu faktor yang dapat menarik wisatawan. Sebagai contohnya adalah daerah wisata Puncak di kawasan Cianjur yang menyedot banyak orang yang selalu betah berlama-lama berkunjung di sana. Orang-orang yang suka melakukan perjalanan, wisata minat khusus, wisata petualangan, wisata banyak minat, wisata backpacker, daya tarik dan pesona wisata alam. Daya tarik dan pesona wisata alam kita dapat melihatnya dari berbagai aspek, yaitu kondisi alam, keadaan permukaan bumi dan lingkungan, dan keunikan flora dan fauna. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.